Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Sri. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan materi terkait statistika yang biasanya adik-adik pelajari di kelas 3 SMA. Nah, sebelumnya kakak ingin menjelaskan istilah statistika dan statistik. Apa sih Kak beda antara statistika dan statistik? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian diolah datanya, kemudian dianalisa datanya, dan diinterpretasikan, kemudian dipresentasikan datanya. Nah, dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan gambaran dari kumpulan data yang sedang dikaji atau yang sudah dikaji, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut. Nah, bedanya dengan statistik apa, Kak? Statistik itu adalah hasil pengolahan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mempermudah dalam menginterpretasikan datanya. Nah, dan digunakan untuk suatu tujuan tertentu seperti itu. Jadi statistika itu adalah ilmunya, statistik itu adalah cara menyajikan datanya dan disajikan hasil pengolahan datanya gitu untuk mempermudah atau mendapatkan gambarannya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Baiklah, di video kali ini tuh kakak fokus bagaimana cara menyajikan data ya. Karena tadi kita membicarakan tentang menyajikan data di statistik ya. Nah, jadi data yang kita dapatkan yang sudah kita kumpulkan kemudian diolah kan ya, hasil pengolahannya itu nanti disajikan dalam bentuk tabel tadi ya, dalam bentuk grafik dan dalam bentuk diagram dan lain sebagainya. Nah, tapi di video ini kakak bahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi namanya ya. Jadi buat apa sih Kak disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Jadi kan tadi kan udah kakak jelaskan di sebelumnya, kegunaannya itu untuk mempermudah dalam menginterpretasikan atau mempermudah mendapatkan informasi ya atau yang jelas, dan juga dapat juga kita mudah dipahami atau mudah dibaca gitu si data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ini itu datanya disusun secara berkelompok. Jadi datanya di sini tuh dibicarakan itu nggak sedikit ya. Jadi lebih istilahnya itu banyak data gitu. Jadi datanya sangat banyak. Terus kalau datanya itu diuraikan satu persatu kan sangat banyak dan mungkin itu akan sulit untuk memberikan suatu informasi. Nah, jadi data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi ini tuh datanya itu disusun secara berkelompok ya ke dalam suatu kelas-kelas interval yang berbeda seperti itu. Nah, misalkan nih contohnya ya, kakak akan tulis gitu contoh dari tabel distribusi frekuensi, yaitu data tinggi badan siswa di suatu kelas ya. Nah, coba perhatikan, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi atau disebut sebagai data berkelompok. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui, dalam tabel distribusi frekuensi itu terdapat beberapa istilah ya. Yang pertama itu adik-adik harus kenal dengan istilah kelas-kelas interval. Jadi kelas-kelas interval itu yang mana Kak? Jadi kelas-kelas interval itu yang ini. Ini tuh kelas interval pertama, ini kelas interval kedua, kelas interval ketiga, kelas interval keempat, kelas interval kelima, dan kelas interval ke-6. Nah, itu disebut sebagai kelas-kelas interval ya. Jadi disajikan datanya itu disusun secara berkelompok ke dalam kelas-kelas interval yang berbeda. Nah, itu dia maksudnya. Nah, kemudian ada istilah tepi kelas. Sebelum itu ke frekuensi dulu. Ada istilah frekuensi. Maksud dari frekuensi itu apa sih Kak? Jadi frekuensi itu suatu bilangan ya yang menyatakan banyaknya data dari setiap kelas intervalnya. Jadi contohnya nih, untuk kelas interval yang pertama itu ada 2 orang gitu, ada 2 siswa yang tingginya itu di antara 145 sampai 149. Nah, kemudian 3 juga seperti itu. 3 itu ada 3 siswa yang tinggi badannya itu di antara 150 sampai 154 cm.
gitu ya. Dan dalam interval itu ada 3 orang yang tingginya berada di antara interval tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selain frekuensi, ada istilah tepi kelas. Jadi, tepi kelas itu apa sih, Kak? Ya, sebelum ke tepi kelas, batas kelas dulu ya. Batas kelas itu adalah nilai-nilai ujung dari suatu interval atau kelas interval. Nah, di sini kita fokuskan dulu untuk yang kelas interval pertama. Jadi, batas kelas tadi kan nilai-nilai ujung dari suatu kelas interval. Nah, ini 145 disebut sebagai batas kelas untuk yang bawah, ya. Ini tuh batas kelas bawah. Kalau misalkan tulis di sini ya, 145 sampai 149, ya. Yang pertama tadi disebut sebagai kelas interval yang pertama ya. Terus kemudian memiliki ada banyak datanya, itu ada 2 gitu si frekuensinya. Banyak data itu kan biasanya itu dinotasikan dengan N. Banyak datanya itu ada 2 siswa ya, siswa yang tingginya itu di antara 145 149. Kemudian info yang kita dapatkan lagi, 145 ini adalah batas bawah. Jadi batas kelas bawah atau yang kita kenal dengan BB ya. Kemudian 149 ini adalah batas kelas atas atau BA, batas kelas atas. Nah, selain kita membicarakan tentang batas kelas, itu ada tepi kelas yang tadi Kakak sebutkan sebelumnya gitu ya. Nah, tepi kelas itu adalah terbagi menjadi 2, terdiri dari 2, ada tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Nah, perbedaannya apa sih beda sama batas bawah dan batas atas? Kalau untuk tepi kelas ya, untuk tepi kelas atas, bawah dulu deh, bawah itu biasanya batas bawah ya, BB dikurang dengan 0,5. Nah, kalau tepi kelas atas itu BA, batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi itu mengenai tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Nah, terakhir itu ada kan di sini kan 145 sampai 149. Berarti kan ini berkaitan dengan ukuran si intervalnya atau lebar si intervalnya. Itu disebut sebagai panjang kelasnya. Nah, untuk menentukan panjang kelasnya itu ya, panjang kelas tulis di sini aja deh bawahnya ya. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang dengan tepi bawah. TA dikurang TB ya. Kakak singkat aja, ringkas aja. Nah, jadi sekali lagi. Jadi dalam tabel distribusi frekuensi ini tuh ada kelas interval ya. Ini contohnya kelas interval pertama yang Kakak ambil. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu menyatakan banyaknya data dari suatu kelas interval. Di sini ada 2 siswa. Kemudian ada batas ya, batas bawah dan batas atas, nilai-nilai ujung dari suatu kelas interval. Kemudian ada tepi kelas bawah, itu batas bawah dikurang dengan 0,5, dan tepi kelas atas, batas atas ditambah 0,5, dan ada panjang kelas atau ukuran kelasnya atau lebar kelasnya itu kita dapatkan dari tepi atas dikurang dengan tepi bawah, seperti itu. Oke? Nah, jadi bagaimana sih cara kita menyajikan dari suatu data tunggal yang sangat banyak gitu datanya ya, yang cukup banyak datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini. Nah, caranya ya, langkah-langkah ya kita tuliskan. Langkah-langkah membuat atau menyajikan ya tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ya, yang pertama itu kita tentukan dulu banyak datanya. Banyak data dihitung biasa aja ya, atau kita kenal dengan notasi N.
Nah, kemudian kedua, tentukan data terbesar atau yang kita kenal dengan X max ya. X itu datanya. Nah, dan data terkecil X min. Nah, yang ketiga, kita tentukan banyak kelasnya, yaitu dengan menggunakan aturan Sturges ya. Yaitu K sama dengan 1 ditambah log 3,3 ya. 3,3 log M. Nah, M tadi apa? Banyaknya data ya. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita menentukan banyak kelasnya, kita tentukan panjang kelasnya. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kelasnya? Yaitu dengan cara banyak kelas, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, rumus jangkauan sama dengan X max dikurang dengan X min. Makanya kita sentuhin dulu si data besar sama kecilnya ya, dibagi dengan banyak kelasnya atau K. Nah, itu adalah panjang kelas. Seperti itu ya langkah-langkahnya. Nanti setelah kita menemukan 1, 2, 3, dan 4, kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini. Nah, ini tuh ada data tinggi badan siswa satu kelas A ya. Kita lihat ini kan datanya lumayan banyak ya. Kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau data kelompok. Kan adik-adik udah tahu kan kegunaannya buat apa, agar bisa memberikan informasi yang jelas dan mudah dibaca. Nah, pertama kita ikuti saja langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini ya. Ada 4 langkah. Nah, pertama itu kita tentukan dulu banyak datanya. Nah, langkah pertama tadi kan kita tentukan banyak datanya. Banyak datanya gampang, tinggal hitung aja. Banyak data ke kanan berapa, ke bawah berapa, ntar dikaliin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 8 ada 40 dan ada 40 data. Kemudian yang kedua, kita tentukan data terbesar dan data terkecil. X max-nya itu kita lihat paling besar di sini itu kan 176 ya. Paling kecil itu 119. Berarti X max-nya itu adalah 176 dan X min-nya itu adalah 119. Nah, lalu kita tentukan yang ketiga, tentukan banyak kelasnya dengan menggunakan aturan Sturges ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log M. M-nya ini tadi apa? 40. 1 ditambah 3,3 log 40 itu kan kakak gunakan kalkulator ya, biar tahu. Log 30 40 itu adalah 1,602. Berarti kita ambil satu angka di belakang koma, yaitu 1,6 ya. 1,6. Nah, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 ya. Itu adalah 5,28. Nah, 5,28 ini kan sama dengan 6,28 ya, ditambahin 1. Nah, ini kita bulatkan aja. Bulatnya itu ke bawah ya, karena ini 28 kurang 50, berarti 6 aja. Nah, artinya apa? Banyak kelas dari si data tinggi badan siswa suatu kelas A ini tuh ada 6 kelas. Lalu, seperti apa? Kita lihat di sini yang keempat. Yang keempat kita tentukan panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya itu P yang dinotasikan dengan P. Jangkauan dibagi dengan panjang banyak kelasnya. Jangkauan itu X max dikurang X min. Berarti 176 dikurang 119 per 6. Ini kan 57 dibagi dengan 6 itu adalah 9,5 ya, 57 bagi 6. Ya, benar. Nah, ini tuh didekatkan, hasilnya itu adalah pembulatannya ke 10 ya. Karena kan 5 itu ke atas itu dibulatkan ke atas. Nah, jadi ada panjang atau ukuran atau lebar kelasnya itu adalah 10. Barulah kita gambarkan pada tabelnya, sajikan dalam tabel ya. Sajikan. Ini adalah tinggi badannya ya.
Ini adalah frekuensi. Nah, tadi kan ada 6 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertama kita mulainya dari mana? Mulai dari data terkecil. Kan data terkecilnya kan 119. Nah, jadi kita mulai dari 119. Boleh nggak Kak? Dari 119? Boleh, asalkan 176 nanti masuk gitu. Jadi pas 6 kelas pokoknya gitu. Ya, coba dulu dari 119. Kalau 119 sampai dengan kalau misalkan ke 10 kan berarti sekitar 128 kan. Jadi tambah aja dengan kan 10 dikurang 1 itu kan 9. Tambah 9 aja. Kenapa? Karena 119 kan kehitung. Jadi 119 ditambah dengan 8 data yang lain. Jadi 9 data yang lain, berarti kan 10 data jadinya. Nah, kemudian di 128 lanjut 129 sampai dengan 138. Nah, sama ini juga, ini kan jarak impresnya juga 10. Lebarnya juga jarak dari tepi batas bawah dan batas bawah yang kelas interval kedua itu 10 juga. Lanjut 139 sampai dengan 9 sampai dengan 158. 159 sampai dengan 168, 169 sampai dengan 178. Nah, seperti itu. Boleh kan? 178 kan itu lebih dari 176. Masuk kan 176-nya di interval ini masuk. Jadi mau kamu gunain 116 juga bisa ya, atau 117 bisa gitu. Yang penting si data akhir dan data awal dan data akhir, data besar dan data kecil itu dia masuk gitu di interval ini gitu. Oke? Nah, setelah itu kita tentukan frekuensi dari masing-masing kelas. Kita hitung dari kelas pertama itu dari 119 sampai 128. Tinggal kita catat aja ya. Tadi kan masuk ini ya, 1. Kemudian dari sini 2, dari sini tidak ada 3. Kemudian 4, ada 4 ya. Jadi harus jeli ya, teliti ya. 4. Kemudian kelas yang kedua 129 sampai 138. 129. 138 masuk ya. 1 2 3 4 5 6 7 di sini ya. Jadi ada 7 data dari kelas yang ketiga 139 sampai 148. 148. 1 masuk ya. Terus kemudian 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Ada 13 data. Nah, kemudian 149 sampai 158 ini masuk ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 data. Nah, kemudian dari kelas yang kelima 159 sampai 168 ini masuk ya. 1 2 3 4 5 ya, ada 5 data. Dan yang terakhir itu 169 sampai 178. Ini ya 1 2. Oke, ada 2 data. Nah, jadi cara ngeceknya kita hitung aja gitu jumlah frekuensi semuanya itu pasti adalah jumlah banyak datanya gitu. Nah, di sini 4 tambah 7 11 ya. Ini tambah ini 11. 11 tambah 13 itu 24. 24 tambah 9 itu 33. 33 tambah 5 38. Tambah 2 itu 40 ya. Jadi benar ya, itu frekuensi dari masing-masing setiap kelasnya. Udah seperti itu. Jadi dari data ini, data tunggal yang sangat banyak ya, kita tuh masih belum bisa langsung menerima suatu informasi dari data ini. Jadi kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, jadinya seperti ini. Jadi lebih ketika kita membacanya lebih mudah kita menginterpretasikan data ini kan ya. Jadi artinya apa? Dari 119 sampai data 128 itu ada sekitar 4 orang gitu.
Kalau 129 sampai 138 ada sekitar 7 orang. Oke, baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan materi terkait bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa ditulis aja di kolom komentar. Oke? Jangan lupa bahagia, salam Genius!